Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana menentukan nilai variabel X, Y, ataupun Z dengan menggunakan metode determinan. Oke, perhatikan video berikut ini. Kita misalkan ada 3 buah persamaan, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dimana ini tadi persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, perlu kita ketahui bahwa A1, A2, dan A3 ini merupakan koefisien variabel X dari ketiga persamaan. A1 berarti koefisien variabel X persamaan pertama, A2 koefisien variabel X persamaan kedua, A3 koefisien variabel persamaan ketiga. Sedangkan B1, B2, B3 ini merupakan koefisien variabel Y dari semua persamaan. C1, C2, dan C3 merupakan koefisien variabel Z dari ketiga persamaan. Sedangkan D1, D2, dan D3 ini merupakan konstanta. Apa sih koefisien? Koefisien itu merupakan angka yang berada di depan si variabel. Kalau dikatakan koefisien X berarti angka yang berada di depan variabel X. Kalau dikatakan koefisien Y berarti angka yang berada di depan variabel Y. Sedangkan konstanta itu merupakan bilangan yang tidak mempunyai variabel. Misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kemudian ketiga persamaan ini akan kita ubah menjadi persamaan A dikali X sama dengan B, di mana AX dan B ini nanti bentuknya adalah matriks. Matriks ini berisi bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Ingat ya, nanti bentuknya A dikali X sama dengan B ini adalah matriks. Oke, untuk A diisi oleh bilangan-bilangan semua koefisien yang ada pada persamaan, di mana di baris pertama itu adalah diisi semua koefisien oleh persamaan pertama, yaitu A1, B1, dan C1. Ingat koefisiennya, tidak ikut lagi variabelnya, yaitu A1, B1, C1. Nah, kemudian untuk baris yang kedua diisi oleh semua koefisien persamaan yang kedua, yaitu A2, B2, dan C2. Sedangkan untuk baris yang ketiga diisi oleh semua koefisien persamaan ketiga, yaitu A3, B3, C3. Oke, ditutup ya. Bentuk matriks itu seperti ini ya simbolnya, tapi ada juga yang membuat dia garis seperti ini. Nah, tidak jadi masalah ya. Itu tergantung versi mana yang kamu gunakan. Gitu dia. Oke, setelah ini berarti kita sudah paham bahwa A besar di sini diisi oleh semua koefisien-koefisien dari persamaan, di mana baris pertama, ingat ini adalah baris ya, diisi oleh semua koefisien persamaan pertama, begitu seterusnya. Sedangkan kalau dia yang vertikal yang ini ya, berarti ini adalah dinamakan dengan kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini berarti baris pertama, baris kedua, dan ini adalah baris ketiga. Oke, bisa dipahami ya, yang horizontal itu dikatakan baris, yang vertikal itu adalah kolom. Nah, kemudian si X besar ini diisi oleh variabelnya. Ada berapa variabel? Ada 3, berarti X besar ini sama dengan X, Y, dan Z. Ya, X, Y, dan Z. Kalau kita lihat bentuknya ini, berarti ini terdiri dari satu kolom ya, hanya kolom pertama. Sedangkan barisnya ada 3. Baris 1, baris 2, dan ini adalah baris ketiga. Oke, nah kemudian ada B besar. Oke, Bapak buat di sini ya. Kalau dia yang B besar, ini diisi oleh semua konstanta ya, konstanta pada persamaan. Ingat tetap harus berurut, yaitu dimulai dari D1, D2, dan D3. Ini sama dengan yang X ya, terdiri dari satu kolom dan 3 baris. Nah,
Kalau kita sudah dapat A besar, X dan B besar, maka tinggal kita tulis dengan bentuk seperti ini, yaitu menjadi A1, B1, C1, kemudian ini A2, B2, C2, kemudian A3, B3, C3. Ini sebagai A, ya, ini A besar, dikali dengan X. Berarti X tadi apa? Yaitu X, Y, dan Z atau variabelnya. Ini sebagai X besar. Sama dengan B. B itu tadi elemennya apa? Elemennya itu adalah D1, D2, dan D3. Nah, inilah persamaan matriksnya, ya, atau dalam bentuk matriks, ya. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa A itu diisi oleh elemen-elemen A1, B1, C1 sampai dengan C3, kemudian X besar diisi oleh X, Y, Z variabelnya, sama dengan D1, D2, dan 3, maka sekarang kita mencari determinannya. Determinan yang kita cari terlebih dahulu adalah determinan dari si A yang besar ini. Berarti yang berisi A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, dan C3. Oke, perhatikan bagaimana nanti cara Bapak untuk menentukan determinannya. Karena kalau satu sudah tahu, ya di sini kita tahu, maka nanti untuk menentukan determinan yang lain juga pasti lebih gampang. Oke, kita mau menentukan determinan A. Kalau dikatakan determinan A berarti elemen-elemen yang kita gunakan nanti ataupun bilangan-bilangan yang kita gunakan adalah angka-angka yang berada di matriks A, yaitu tadi matriks A, A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, kemudian C1, C2, C3. Jadi kita mau mencari determinan A dengan menggunakan ya angka-angka yang berada di matriks A. Caranya adalah dengan menggunakan metode Sarus, ya. Metode Sarus yaitu determinan A, ya. Determinan A itu sama dengan, jangan lupa buat garisnya, ya. Bisa seperti ini, bisa juga seperti yang tadi Bapak katakan, garis saja, ya. Itu sama juga dengan, pertama tuliskan dulu semua elemen ataupun angka-angka yang ada di matriks A, yaitu A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, kemudian C1, C2, dan C3. Nah, setelah kamu tuliskan, buat garis pembatas, ya, buat garis pembatas, yaitu berupa garis putus-putus, yaitu seperti ini. Kemudian tulis ulang, ya, tulis ulang semua angka-angka, ya, atau semua elemen-elemen yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua. Mana tadi kolom pertama? Kolom pertama yang ini, ya. Oke, mana kolom kedua? Ini dia, kolom kedua. Yang ini kolom ketiga. Tuliskan kembali, ya, tuliskan kembali angka-angka, atau di sini kita menggunakan simbol-simbol, ya, simbol-simbol yang ada pada kolom 1 dan kolom 2 setelah garis putus-putus ini, yaitu A1, A2, dan A3, kemudian B1, B2, dan B3. Inilah yang dikatakan dengan metode Sarus. Nah, setelah kita buat bentuknya seperti ini, maka kita buat lagi garis, ya. Bisa kamu gunakan tinta merah supaya cantik untuk mencari determinannya, yaitu determinan A, ya, kita tuliskan di sini. Determinan A sama dengan, oke, buat dulu buka kurung, ya. Yang pertama, ya, yang pertama ini garis yang pertama dia sorong ke kanan, ini, ya. Oke, lihat tanda panahnya. Oke, ini dijumlahkan. Setiap dia serong ke kanan itu dijumlahkan. Berarti A1 kamu kalikan dengan B2 dan kamu kalikan dengan C3. Oke, seperti ini. A1 dikali B2 baru dikali dengan C3. Tutup kurung plus. Ingat tadi, kalau serong ke kanan itu dijumlahkan. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu B1, ya, C2, dan garisnya ini A3. Berarti B1 dikali apa setelah itu? C2 dikali A3, tutup kurung, dijumlahkan. Oke, serong lagi, yaitu C1, A2, dan B3, ya. Ini tadi jumlah, ini juga dijumlah, atau positif, ya, plus. Berarti ditambah, buka kurung, C1 dikali A2 dikali B3
tutup kurung. Oke, kemudian kita lanjut lagi, dia serong ke kiri ya, dia serong ke kiri, berarti kita mulai dari sini. Oke, kita mulai dari sini, berarti ini ya, C1, B2, A3, ini nanti min ya, atau kurang. Tapi bisa juga kamu mulai dari sini ya, tidak masalah. Oke, berarti ini ya, ini tadi apa? Dikurang ya, dikurang. Atau kita tutup kurung dulu ya, kita tutup kurung. Oke, tidak usah ya, tidak usah. Ini kita hapus dulu. Oke, dikurang apa? C1 dikali B2 dikali dengan A3, atau bisa juga kamu buat dari sini A3 dikali B2 dikali C1, tidak masalah ya, itu hasilnya tetap sama. Oke, karena Bapak tadi mulai dari sini, maka Bapak mulai dari atas. Oke, itu sama ya. C1 dikali B2 dikali apa? Dikali dengan A3. Oke, kemudian ya, mana lagi yang ini ya? Oke. Ini dikurang. Nah, berarti ini nanti dikurang ya. Itu kurang ya, karena tidak terlalu lebar papan tulisnya. Jadi ini kurang ya, sekali lagi ya, ini kurang. Dikurang dengan kalikan yang mana tadi? A1 dikali C2 dikali dengan B3. Dikurang. Oke, dikurang satu lagi. Ini ya. B1 dikali A2 dikali C3, ini adalah dikurang. Berarti B1 dikali A2 dikali dengan C3. Oke, jadi inilah dia hasil perkaliannya. Nah, ternyata supaya lebih simpel, ini bisa kita gabung yang positif dengan positif dan yang negatif dengan negatif. Jadi bentuknya ini sama dengan A1 dikali B2 dikali C3 ditambah ya B1 dikali C2 dikali A3 ditambah C1 kali A2 dikali B3, tutup kurung, dikurang ya, ingat dikurang, buka kurung lagi 1, dikali dengan C1 dikali B2 dikali A3, tutup kurung ditambah ya, A2 dikali C2 dikali B3, tutup kurung ditambah B1 dikali A2 dikali C3, tutup kurung. Oke, jadi artinya apa? Hasil perkaliannya A1, B1, C3 dan seterusnya kamu jumlahkan, baru hasilnya itu kamu kurangi dengan hasil perkalian C1, B2, A3 ditambah dengan A1, C2, B3 ditambah dengan B1, A2, C3. Jadi setelah kamu dapat yang plus-plus tadi ya, maka jumlahnya itu kamu kurangi dengan hasil penjumlahan yang kurang-kurang tadi. Jadi ini bentuk sederhananya. Oke? Kemudian kita cari nilai determinan X dengan cara seperti yang tadi, hanya saja yang kita gunakan di sini adalah si A dan si B. Ya, ingat A dan B. Artinya kita tidak hanya menggunakan elemen-elemen ataupun angka-angka yang ada di A lagi, tetapi kita kombinasikan dengan yang ada di B. Yang ini ya, D1, D2, dan 3. Oke, kalau ditanya determinan X, berarti ya koefisien variabel X pada matriks A tidak diikutkan. Berarti A1, A2, dan A3 ini tidak diikutkan. Berarti matriksnya menjadi seperti apa? Matriksnya itu adalah menjadi ini. Oke, determinan X sama dengan yang ini A1, A2, A3 yang tidak ikut ini kita ganti menjadi D1, D2, dan D3. Ingat ya, A1, A2, A3 yang tidak ikut ini kita ganti menjadi D1, D2, dan D3 atau si B-nya. Ya, yang ini gantinya. Oke, berarti kamu tuliskan menjadi D1, D2, dan D3. Nah, setelah ini baru kamu tuliskan yang B1, B2, B3, kemudian C1, C2, dan C3. Oke, jadi inilah matriks dari si X ya, atau si variabel X tadi. Nah, kalau kita mau mencari determinannya sama seperti yang tadi, buat garis putus-putus, kemudian ulangi lagi elemen-elemen yang ada pada kolom 1 dan kolom 2, atau angka-angka yang ada pada kolom 1 dan kolom 2. Berarti D1,
D2, baru D3. Kemudian B1, B2, dan B3. Oke, setelah ini sama seperti yang tadi, buat garis ya. Ini kali ini dikalikan dengan ini adalah plus. Oke, berarti kita tuliskan ini sama dengan D1 dikali B2 dikali dengan C3 ditambah. Oke, kemudian kita tuliskan ulang lagi atau kita buat ulang lagi garis ya yang serong ke kanan. Ini dia. Berarti B1 dikali C2 ditambah dengan D3 tutup kurung ditambah. Satu lagi ya. Ini C1 dikali D2 dikali B3, yaitu C1 dikali D2 dikali B3 tambah. Ya, bukan ya. Kita lanjut lagi sekarang yang kurang ya. Maaf tadi Bapak salah. Berarti sekarang yang ini bisa dari sini ya, sama Bapak dari sini ya. Sama itu ya, sama seperti yang tadi. Oke, B1 ya, buka kurung B1 dikali D2 dikali C3 dikurang. Ya, dikurang. Buat lagi garis ya. Biar lebih cantik nanti kamu buat tinta yang lain, misalnya warna merah gitu dia. Oke, ini kurang biar nampak perbedaannya ya. Berarti ini sama juga dengan D1 dikali C2 dikali dengan B3 dikurang ya. Lanjut lagi satu lagi yaitu C1 kali B2 dikali dengan D3. Oke, berarti C1 dikali B2 dikali dengan D3. Oke, inilah hasil yang kita buat tadi garis-garis ini. Atau ini sama juga dengan ya, sama juga dengan buka kurung, berarti ini tuliskan semua ya, tuliskan berarti D1 dikali B2 dikali C3 ditambah ya B1 dikali C2 ditambah D3 ditambah oke C1 kali D2 dikali B3 tutup kurung, baru tutup kurung lagi dikurang ya, dikurang dengan ini B1 dikali D2 dikali C3 ditambah D1 dikali C2 dikali B3 ditambah ya, ditambah buka kurung C1 dikali B2 dikali D3 tutup kurung. Nah, inilah determinannya. Nanti kalau sudah dibuat dalam bentuk angka pasti lebih enak dilihat atau lebih gampang nanti untuk dipahami. Oke, kalau misalkan sudah untuk yang X, kita cari determinan Y dengan cara yang sama. Kita cari determinan Y dengan cara yang sama. Oke, untuk menentukan determinan Y, caranya sama seperti si X, tetapi di sini yang tidak ikut adalah koefisien variabel si Y, yaitu B1, B2, dan B3. Diganti dengan D1, D2, dan D3. Dan posisinya persis seperti ini. Kita hanya mengganti B1, B2, dan B3 menjadi D1, D2, dan D3. Jadi, bentuk determinannya menjadi seperti ini. Determinan Y itu sama dengan, oke buat garisnya, A1, A2, A3, kemudian diganti menjadi D1, D2, D3, kemudian tuliskan C1, C2, dan C3. Ingat, ini tidak ikut ya, variabelnya tidak ikut atau X besarnya tadi. Oke, kita tulis ulang buat garis putus-putus. Kemudian kita tuliskan kolom 1 dan kolom 2 ya, angka-angka pada kolom 1, kolom 2 yaitu A1, A2, A3, kemudian D1, D2, dan D3. Oke, kalau sudah seperti ini, sama caranya seperti yang X tadi, kita buat garis ya. Kita buat garis, serong ke kiri dan serong ke kanan. Kalau dia ke kanan, berarti itu dijumlahkan. Oke, Bapak tulis, yaitu menjadi A1 kali D2, A1 kali D2 dikali C3
Bapak langsung buat seperti apa ya? Seperti mereka sudah dikumpulkan, kemudian kita kurangi gitu. Artinya hasil perkaliannya ini kita jumlahkan, kemudian yang serong ke kiri kita kurangi, tetapi langsung Bapak buat ke versi yang keduanya tadi, ke lebih gampang untuk dipahami gitu dia. Berarti ini D1 dikali C2 dikali A3 ditambah dengan ya C1 dikali A2 dikali dengan D3. Oke, kemudian ini ya kita tutup kurung, dikurang ya, dikurang. Kemudian kita buat yang serong ke kiri, ke kanan. Ke kanan sudah, ke kiri ya. Berarti D1 A2 C3 ini oke, bisa kamu tuliskan dari sini, bisa juga dari sini ya. Itu nggak masalah ya, karena hasilnya juga tetap sama. Oke, berarti ini C1 dikali D2 dikali A3 ya, ditambah kemudian A1 dikali C2 dikali dengan D3, kemudian ditambah D1 dikali A2 dikali dengan C3 tutup kurung. Oke, jadi inilah hasil determinannya. Nanti tinggal kamu kalikan kalau dia sudah bentuk angka. Oke, untuk yang Z ya, untuk yang Z sama seperti X dan Y. Berarti di sini yang tidak kita gunakan adalah koefisien variabel Z, yaitu C1 dan C2, C3 yang kita gantikan dengan D1, D2 dan D3. Berarti bentuknya menjadi seperti ini. Determinan Z sama dengan ya. Berarti ingat ya, penulisannya tetap mulai dari A1, A2, B1, A3 ya, maaf, A3. Kemudian lanjut ke B1, B2, B3, kemudian lanjut ke D1, D2, D3. Ingat digantikan oleh D1, D2 dan D3. Kemudian kita buat garis putus-putus, tulis kolom pertama dan juga kolom kedua ya. Berarti ini B1, B2 dan B3. Oke, tinggal kamu buat serong kanan dan serong kiri. Kalau dia kanan positif, kalau dia kiri negatif. Oke, Bapak tuliskan ini sama juga dengan ya A1 kali B2 dikali dengan D3. Oke, ditambah B1 dikali D2 dikali dengan A3 ditambah, oke kita lanjut, D1 dikali A2 dikali B3. Oke, tutup kurung, dikurang, buka kurung ya. Berarti yang serong ke kiri ini ya, B1 dikali A2 dikali dengan D3 tutup kurung ditambah dengan, oke ini ya, A1 dikali D2 dikali B3 ditambah dengan, buka kurung, D1 dikali B2 dikali A3. Oke, tutup kurung. Nanti kalau ini sudah bentuk angka pasti dapat hasilnya. Oke, itulah cara menentukan determinan X, Y, dan Z dan juga determinan A tadi. Nah, kalau sudah dapat determinan A, determinan X, Y, dan Z, maka untuk mencari nilai variabel X ya, untuk mencari variabel X itu sama dengan ya, X itu sama dengan determinan X dibagi dengan determinan A ya. Determinan X dibagi dengan determinan A. Kemudian Y, determinan Y dibagi dengan determinan A. Kemudian C sama dengan determinan ya, determinan Z sama dengan determinan A. Maaf ya, ini maksudnya Z ya. Kalau dia Z sama dengan determinan Z dibagi dengan determinan A. Oke. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Agar lebih paham, Bapak akan memberikan contoh soal dengan kamu memperhatikan penjelasan Bapak tadi, bagaimana membuat dalam bentuk matriks, bagaimana mencari determinan A, bagaimana dengan mencari determinan X sampai Z. Bapak yakin untuk contoh soalnya itu kalian juga pasti akan wow, gampang banget gitu, berpikiran seperti itu. Maka perhatikan lagi, dan kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke, sekian dan terima kasih.